Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Kita kasih naik, ada Rian. Ya, selamat malam Rian. Halo Bang. Iya Rian, saya dengar. Silakan Rian, nyalakan kamera. Kenapa Bang Edis? Bang Rian, coba wajahnya jangan begitu Bang. Yang coba penuh gitu. Nah, Bang Rian umur berapa Bang? 18. 18. Oke, silakan Rian. Apa yang mau Anda utarakan? Apa yang membuat Bang Edis percaya dengan agama Bang Edis? Karena saya mempelajarinya. Mempelajari. Gantian dulu sebentar. Apa Anda Muslim kan? Ya. Apa yang membuat Anda percaya sama Muhammad? Sementara Muhammad cerita aneh-aneh. Muhammad cerita aneh-aneh apanya? Yang saya tanya, waktu itu Bang Edis nunjukin video yang Ustadz Abdul Somad ya? Yang mana? Yang waktu live itu nonton Ustadz tentang berzina. Mencuri, berzina, masuk surga asal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya benar. Bang Edis nunjukinnya dari YouTube Short ya? Di hadisnya ada, YouTube panjangnya ada, YouTube yang short juga ada. Masa kita mau nonton videonya 1 jam? Kita kan mau ngambil intinya saja. Di hadis juga ada. Harus menonton fullnya. Oh ya sudah, Anda punya videonya. Coba silakan, ada yang putar kalau gitu. Harus nyari dulu Mas, susah. Jadi Anda tidak percaya bahwasanya di dalam agama Islam itu barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu masuk surga, sekalipun dia mencuri ataupun berzina? Enggak juga sih. Jadi maksudnya tuh bukan begitu Bang Edis. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kalau Bang Edis sudah tahu bahwa berzina itu dosa, Bang Edis tidak boleh melakukan itu kecuali orang yang tidak mengetahuinya. Oke. Menurut hadis tersebut, kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tetap masuk surga sekalipun berzina atau mencuri, betul nggak? Ya. Terus? Maksud saya sih kurang mengerti sih ya kalau Nah, gimana? Anda kurang mengerti. Syahadat gitu kan. Betul tidak kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga? Ya kan Allah sifatnya mengampuni, maha mengampuni, memaafkan juga kan. Kalau Tapi, misalnya kalau Anda orang yang berpikir emang mau orang tersebut berzina. Maksud saya orang yang pintar, orang ya tanya dia, kok tanya saya gimana? kalau misalkan Berzina atau tidak berzina itu nggak ngaruh, mau dia pintar, mau dia bengak, itu nggak ngaruh. Gitu loh. iya. Pertanyaan Anda ini aneh. Orang berzina itu tidak ditentukan dari tingkat kepintarannya. Saya kasih contoh. Ya. Kalau orang jahat itu latar belakangnya itu ada yang pintar, ada yang nggak sekolah, ada yang sekolah. Setuju nggak? Coba teliti orang-orang yang masuk penjara. Dari mulai yang nggak berpendidikan sampai yang berpendidikan tinggi, mereka melakukan kejahatan. Setuju? Setuju. Terus pertanyaanmu kok kalau dia pintar apakah dia berzina? Aneh, pertanyaanmu ini aneh loh. Terus saya tanya, sebelum Yesus lahir agama ibunya apa? Kau tidur dulu di bawah, lompat ke sana ke sini, satu belum kelar ke sana ke sini. Coba teman-teman gini. Kalau ada muslim naik ke sini, coba kalian itu pertama-tama ngerti dulu yang kalian bahas itu apa. Kok lompat ke sana kian kemari? Kita bahas ini, bentar lagi bahas agama ibunya Yesus apa. Gimana sih kita ini? Cobalah, marilah kita kalau diskusi fokus. Yuk, fokus pada tema, yuk. Silakan.
Saya pengen ada satu muslim yang naik, tetapi dia itu pinteran dikit atau ngerti agama Islam ya. Oke, kita kasih naik ada ini Dian, ini dia bisa nggak nyalakan kamera ya? Dian. Oh bisa, bisa. Halo, selamat malam Dian. Iya. Halo Dian, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Dian nyalakan kamera. Sebentar ya. Oh my god. Rambut mukamu macam gitu. Itu seluruh apa loh? Halo Dian, Kamu silakan bilang Dian. apa? Mentara dari tadi kau nggak mendengar. Nggak usah ya, matikan aja dulu. Maaf ya bang. Oke, kalau memang nggak jelas begini kita turunkan ya. Teman-teman sekalian, kalau mau naik, pastikan teman-teman itu ngerti ya. Jangan naik itu setelah dinaikin, gitu. Teman-teman kalau mengajukan permintaan naik, kalian itu sudah tahu mau naik itu mau ngapain gitu ya. Ayo silakan, silakan. Kita kasih naik ada Joko Wardoyo. Nih followersnya 65.000 nih, lumayan banyak nih. Saya pikir tadi Joko Widodo, ternyata Joko Wardoyo. Ya silakan, Joko Wardoyo, silakan nyalakan kamera Anda. Halo, Ya, Bang Edi. selamat malam Joko Wardoyo. Bang Joko, Anda Muslim, Bang? Muslim dari lahir. Silakan Bang. Abang mau ngomong apa Bang? Ya tadi kan nyambung ke yang tadi baru diturunin ya Bang ya. Soal orang yang berdosa kalau masuk Islam gitu kan atau bersyahadat ya Bang ya. Bersyahadat Bang, apa? bukan orang yang berdosa. Kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia itu akan masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Itulah yang menyebabkan orang Islam mudah berzina, mudah mencuri. Karena apa? Karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba sekarang saya tanya, betul atau salah? Kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Nggak betul juga Bang. Nggak begitu. Berarti Muhammad ketika ngomong begitu dia lagi ngigau. Gini Bang, lebih tepatnya ya. Biar saya sedikit menjabarkan gitu ya. Silakan. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, itu benar dia sudah masuk Islam. Kalaupun dia sebelumnya non-Islam, gitu kan. Setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, itu dia ibaratnya sebuah kertas putih. Tapi kalau orang yang sudah bersyahadat dari lahir, artinya Islam dari lahir dan bersyahadat, kemudian dia sudah masuk Islam, nah nanti di Islam itu sendiri, dia melakukan banyak dosa tidak langsung masuk surga. Tergantung ditimbang juga amal baik dan amal buruknya Bang. Gitu, semua itu berupa. Berarti Anda menjadi nabi baru nih dalam agama Islam. Kalau pada akhirnya dia masuk surga itu setelah dia mendapatkan siksaan dulu di neraka Bang. Jadi Baik, saya akan tampilkan hadisnya ya. Saya heran mereka ini, apakah kalian ini sudah tidak percaya lagi dengan Muhammad atau bagaimana ini ya, sebentar. Saya tampilkan dulu di layar ya. Oke. Bentar ya. Saya akan tunjukkan hadisnya. Jangan Anda katakan bahwasanya hadis ini adalah salah ya. Coba saya balikin dulu kamera saya Bang ya. Kita harus sabar teman-teman mengajari orang-orang Islam. Karena kalau mereka sadar ini, mereka itu pasti sudah tidak lagi beragama Islam. Nih sebentar ya Bang ya. Kita hilangkan dulu efeknya. Oke. Abang yang baca ya, jangan saya ya. Nanti kalau saya yang baca, nanti jadi saya yang ngerti agama Islam terus. Oke? Kelihatan? Ya. Oke. Oke, silakan baca. Telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, telah menceritakan kepada kami. Langsung isinya aja Bang. Bahwasanya Rasulullah. Soalnya nggak terlalu kelihatan ya. Hadisnya ntar. Sabar ya, bukan ini aja Bukhari ntar. Nih, coba nih. Rasulullah SAW bersabda, coba. Ya, Rasulullah bersabda telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Betul nggak? Betul. Oke. Kalau Anda menyekutukan Allah dengan apapun nggak?
Enggak. Oke, berarti kalau Anda berzina, mencuri, tetap masuk surga enggak? Setelah disiksa di neraka Mana dulu, Bang. mana di sini disiksanya mana? Dijelaskan di hadis terpisah mungkin ya Bang ya. Oke, coba coba tunjukin sama saya hadisnya bahwa disiksa dulu mana? Gini ya, kalau saya menjelaskan hadis itu lebih dalam sih di luar kapasitas ya Bang ya. Berat nih kan. Ya, Susah kalau kayak begini Bang. Saya bacakan lagi nih ya. Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Yang penting Anda tidak menyekutukan Allah, Bang. Mencuri berzina nggak apa-apa. Islam itu mencuri berzina masuk surga. Coba nih, kita tampilkan lagi hadis yang lain. Ada banyak, Bang. Bukan cuma 1-2. Perhatikan ya. Bukan cuma 1-2 hadis loh. Ada banyak sekali. Yang penting dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bentar. betul. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sekalipun dia berzina mencuri masuk surga, Bang. Ini yang saya bilang kesesatan, Bang. Nih, coba ya lihat nih ya. Subhanallah, subhanallah, pezina dan pencuri pun masuk surga. Subhanallah. Apa nggak luar biasa nih Bang? Subhanallah, pezina dan pencuri pun masuk surga asalkan menjauhi perkara Itu ini. dilebihkan, Bang, karena belum dikaji lagi lebih dalam. Kalau bagi kita yang muslim gitu kan, yang paling utama ya kita tidak menyekutukan Tuhan, itu betul. Kalau kita Iya, karena asal dosa tidak yang menyekutukan Allah, asal menjauhi perkara tadi, tidak menyekutukan Allah, Yes. mau dia berzina, mau dia korupsi, dia masuk surga, betul? betul. Iya. Pada akhirnya, Bang, pada akhirnya nggak bisa, tapi nggak langsung begitu juga. Oke, Karena di dia- mana dalilnya dia bahwa disiksa dulu? Apakah hadis itu berkata disiksa dulu? Di hadis itu nggak ada, Bang, tapi di hadis lainnya ada. Oke, mana hadisnya? Saya tunggu. Hadisnya, Bang, karena saya belum Silakan. hafal hadis, Bang. Hadisnya mana? Hadisnya. Saya tunggu. Karena gini Bang, gini. Karena di kita itu sama ketika orang sudah disucikan, mungkin kalau di bahasa agama lain gitu, sudah disucikan, ya dia akan mendapatkan, ya sudah lahir kembali gitu loh Bang. Kalau dia memang berdosa, dia harus nebus dosanya dulu. Di neraka dulu, disiksa dulu. Menebus dosanya itu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada penebusan dosa itu dengan 2 kalimat syahadat. Barang 2 siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia akan masuk surga. Betul? Bahkan dosa-dosa kalian itu ditanggung sama Wahyudi dan Nasrani. Oh, nggak bisa Bang. Loh, Setiap orang punya percaya dosa dia. masing-masing, Bang. Bang, menurut agama Islam, dosamu ditanggung Yahudi dan Nasrani. Waduh, saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Lihat nih. Aduh, bagaimana Anda ini tidak mengerti agama Islam sampai seperti ini? Sebentar. Saya tunjukkan kepadamu sebuah hadis di mana Yahudi dan Nasrani. Saya balikin lagi ya kamera saya. Oke, lihat ini. Lihat kan? Oke. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ini loh. Jadi apapun kalian bikin dosa, mencuri berzina, dosanya ditanggung Yahudi, Nasrani. Betul? Enggak betul Bang. Loh, berarti bohong Muhammad ngomong begini. Bohong. Ini Sahih Muslim loh, Bang. Ya. Enggak betul tapi. Enggak. Oke, berarti Muhammad bohong. Enggak Nah, bohong. terus ini dia ngomong begini. Bahwasanya Allah akan berkata di hari kiamat, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Siapa ini? Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi di kita itu juga hadis itu kan ada hadis yang sahih, ada Oke, yang berarti hadis palsu Muslim, bukan Sahih Muslim tapi palsu Muslim. jadi ya enggak palsu, memang ada yang palsu, ada yang tingkatannya juga enggak kuat gitu Bang. Bang, Banyak banget di situ ribuan. banyak Karena kalau Muslim- saya Muslim tapi banyak tidak Muslim mendalam sering ngomong sama saya. Kalau saya ini Ya. katanya tukang fitnah. Sementara ketika saya tunjukkan hadisnya, yang Muslim sendiri ngomong Ya mungkin kalau lebih mendalam soal hadisnya gitu kan, soal hadisnya mana yang doib mana yang enggak, tapi saya sebagai yang
orang yang awam yang belum sampai dalam ke sana. Tapi secara Itu apa sih? ya hadisnya sahih berarti Bang. Berarti hadisnya kuat. Sohi itu palsu atau gimana? Oh enggak palsu Bang, enggak palsu. Kan sudah disebutkan Sohih Muslim. Kenapa Anda katakan tidak benar? Ya makanya dalam ilmu hadis sendiri itu nanti ada penerjemahnya yang apa yang bisa lebih lebih kapabilitasnya lebih untuk menyembahkan itu gitu loh Bang. Enggak Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pusing Bang, mumet. Yang dasar aja pengen di sini. Ini gimana Anda ini? Ditunjukin hadis sohi Muslim. Katanya, oh menurut kajian itu tidak sohi. Iya betul Bang. Stres saya Bang, stres. Menjelaskan sampai sedetail itu hadisnya saya enggak. Atau gini saja, Bang. Tapi kalau Untuk saat ini saya belum bisa menjawab, saya tidak punya jawaban. Itu seperti itu lebih baik daripada ngomong itu hadis palsu. Betul. Bukan palsu, hadisnya itu ada yang lemah, ada yang kuat. Makanya hadis itu banyak. Ada juga yang palsu gitu. Dan saya belum tahu untuk yang hadis mana yang kuat, mana yang. Oke, kalau menurut Anda sendiri, Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa orang Islam itu palsu atau tidak? Saya nggak menjawab berdasarkan hadis itu palsu apa enggak ya Bang, tapi kurang tepat kalau seperti itu karena kalau kita sendiri gitu kan, kita yang akan tetap menanggung dosa kita sendiri. Demikian pun di muslim gitu. Enggak serta-merta kalau dosa kita diampuni atau diwakilkan sama orang gitu kan. Itu alangkah enak. Oke. Jadi hadis ini menurut Anda tidak benar. Di hadis tersebut saya tidak mengetahui kebenarannya dan tidaknya. Ini gimana? Tapi saya nggak setuju Bang kalau kayak gitu. Oke lah. Kalau yang saya cuma mau bilang begini ya. Apa ya Bang? Kita bicaranya kan saya bukan wakil sebagai ustadz, saya hanya mewakili seorang muslim. Oke. Saya hanya bilang begini Bang. Kalau Anda sungguh-sungguh belajar agama Islam, mempelajari hadis ini, saya jamin kok Bang, pasti Anda murtad meninggalkan agama Islam. Enggak, insya Allah enggak. Apa yang menyebabkan Anda masih menjadi orang Islam? Karena Anda tidak pernah belajar. Karena Anda hanya mengimani saja, taklid buta begitu saja. Itulah yang menyebabkan Anda masih Islam. Saya hanya berpesan kepada Anda Bang, galilah kebenaran, sesungguhnya kebenaran itu ada di dalam Injil. Al-Quran mengatakan, jika kamu memiliki keraguan-raguan tentang apa yang diwahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Jadi, saya hanya berpesan kepada Anda, jangan lagi Anda mengikuti Muhammad, karena kalau Anda mengikuti Muhammad, nah itu seperti itu tadi, Anda jadi bingung sendiri. Ya, seperti itu ya Bang Joko Wardoyo. Enggak Bang, tetap saya akan jadi muslim sampai ya, kalau untuk hari ini mungkin Anda seperti itu, makanya kan butuh proses Bang. Jadi nanti Anda setelah mempelajari, omongan saya itu nanti akan terbukti. Begitu ya? Enggak Bang. Oke, thank you Bang ya. Sama-sama. Pelan-pelan lah ya. Jangan memaksakan diri. Makasih Bang Joko Wardoyo, saya turunkan. Iya teman-teman, inilah yang kita lakukan kepada orang-orang muslim. Kita tunjukin bahwa iman mereka itu seperti yang demikian tadi. Kita tunjukkan dalilnya, kita tunjukkan referensinya, hadisnya, tingkat kesohihannya. Kita tunjukkan semua, tapi mereka masih menolaknya. Tapi tidak apa-apa, itu butuh proses, ya. Jadi teman-teman sekalian, seperti itulah keadaannya orang-orang muslim. Kalau mungkin dia akan bersikeras seperti itu. Tapi banyak penonton-penonton di sini, muslim-muslim yang nonton itu, mereka itu pasti berpikir. Dan mereka sudah banyak dari mereka sudah mengambil kesimpulan untuk meninggalkan agama Islam. Ya, silakan naik lagi bagi yang muslim-muslim yang ingin naik, mari ajukan permintaan naik. Ada Tiwi Sulastri. Oh, Morning Monster. Malam, Bang Edi. Selamat malam, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Makasih. Hah? Udah turunkan aja aku, Bang. Kenapa Bang naik ke sini kok minta diturunkan? Pokoknya aku selalu respect sama Abang. Sehat selalu dari saat di Amerika ya, Bang ya. Oke lah, baik, saya turunkan ya Bang ya. Terima kasih Bang. Oke, Bang. Teman-teman sekalian, mungkin saya harus memberitahu lagi ya. Teman-teman, ini acara itu acara diskusi lintas iman. Jadi kalau misalnya Anda tidak ingin membahas tema itu, saya minta tolong jangan mengajukan permintaan naik. Teman-teman itu bisa mensupport acara ini dengan cara pertama, kalau misalnya kalian Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Tap-tap layar saja ya, tap-tap layar, support begitu. Bagikan siaran ini kepada saudara, adik, kakak, bapak, ibu. Mungkin bapak ibu Anda siapa tahu sudah mualaf kan?
bagikan saja siaran ini kepada mereka supaya mereka menonton seperti itu. Itu cara Anda mensupportnya ya. Kalau Anda ada berkat berlebih juga bisa mensupport. Nah, kita juga ada program kita ini mengadakan rumah apologet, puji Tuhan, rumahnya sudah dapat dan sekarang sudah rapi ya teman-teman ya. Ini sudah saya rapikan nih. Kembali ke kamera saya. Sekarang sudah rapi ya, lihat tuh. Nah, sudah rapi kan? Tuh, sudah rapi ya. Sekarang sudah rapi kan? Kelihatan ya? Sorry. Sebentar. Saya cabut. Sudah rapi ya teman-teman ya. Nah. Kelihatan kan? Nah, sekarang sudah rapi. Jadi teman-teman, pekerjaan rumah apologet yang kemarin saya katakan itu sudah kemarin lantainya itu sudah saya backlink. Sudah saya backlink. Nah, kalau kecabut begini dia langsung tahu kenapa ya teman-teman ya. Dia sekali kecabut, kalau dicolok lagi dia langsung kecil. Nah, sekarang saya gini kan malah besar. Oke lah, gini saja, nggak usah pakai headset. Nah, teman-teman sekalian, kita programnya sudah tahap akhir. Besok tinggal berbuang sampah dan motong rumput seperti itu. Besok saya motong rumput pakai alat, reng. Belajar. Menggema ya, menggema karena sudah saya kosongin. Nah, teman-teman sekalian, kita masih memerlukan sedikit lagi, hanya sedikit lagi saja. Mungkin ya sekitar 5% lagi saja teman-teman kekurangan dananya. Hanya tinggal sedikit lagi saja. Kalau teman-teman ingin berpartisipasi mensupport penyelesaian atau finishing rumah apologet ini, teman-teman bisa support di situ ya, yang tertera di layar. Silakan teman-teman catat dulu nomor rekeningnya supaya tidak hilang ya teman-teman ya. Nanti kalau selesai acara ini teman-teman bisa ikutan berkolekte untuk pembangunan rumah apologetnya di situ. Teman-teman tinggal 2 minggu lagi saja dan sudah selesai ya teman-teman ya. Sudah bersih pokoknya teman-teman, rumah apologet kita sudah bersih dan sudah kinclong. Nah, ya. Sudah bersih, sudah kinclong teman-teman dan sudah siap. Bagi siapa yang mau berapologet silahkan merapat. Oke ya. Oke, terima kasih. Saya balikan lagi ya, Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga, silakan teman-teman bisa mensupportnya. Tuh ada tulisan berjalan, ada PayPal, ada Zelle dan lain sebagainya, bisa support di sana. Oke, bahkan kita bisa mengadakan podcast ya. Nanti kita bisa bikin podcast di sini ya. Yang muslim-muslim juga kalau mau debat kopi darat di sini. Percayalah teman-teman ya, kalau kalian mau datang begitu, kita debat diskusi. Kita berdebat di dalam diskusi saja teman-teman ya. Setelah itu pasti nanti saya masakin makanan yang enak-enak ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Jeng Cantika Ayu. Ya, selamat malam Jeng Cantika Ayu. Silakan nyalakan kamera dulu. Ya, bentar. Ya, pakai baju dulu deh, oke deh. Ternyata pria. Oke. Ya. Jadi dia terinspirasi nih oleh kisah Muhammad nih yang dapat wahyu dengan satu pakaian bersama Aisyah. Karena menurut hadis ya, tidaklah wahyu turun itu kalau Muhammad tidak berpakaian dengan pakaiannya Aisyah. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan nih? Silakan. Kalau saya mau saya utarakan, bingung saya. Apa yang mau saya utarakan? Nanti jawaban Anda tidak masuk di akal saya. Gitu. Ini belum ngomong, Anda ini sudah menghakimi. Sementara Anda sendiri kalau ditanya kabur. Tanya apa? Tanya. Anda ini kan masih Islam. Ya. Anda ini kan sudah sering nonton channel saya. Ya. Kok bisa Anda nonton channel saya itu di detik yang sama Anda masih Islam? Ini aneh. Padahal saya sudah menunjukkan berbagai macam dalil, berbagai macam kriteria yang seharusnya sudah cukup bagi Anda untuk meninggalkan agama Islam. Ya coba Anda tanya aja apa unek-unek. Atau aku bisa jawab. Coba waktu saya siaran, apa Anda tidak dengar?
Dengar. Apa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu atau gimana? Saya kan sudah sering membahas dan sudah banyak tema yang saya bahas. Gini, bentar. Pertanyaan Anda tuh receh semua. Ada tanya sama orang. Kalau maling masuk surga, ya Rasulullah, masuk. Berzina masuk surga, ya Allah, masuk. Kata Rasulullah ke sahabat menanya. Terlalu receh, makanya saya nggak bisa. Itu. Coba sekarang saya tanya sama Anda nih. Betul atau tidak? Islam itu intinya tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Intinya menyembah Allah saja, jangan menyembah yang lain, betul? Betul. Ah, kalau udah seperti itu, mau Anda maling kah, mau Anda berzina kah, nggak masalah. Yang penting Ini. Anda menyembah Allah saja, betul? Ya, aku boleh terangin. Iya, itulah agama Islam. Aku boleh terangin. Bagaimana Anda bisa mengimani hal semacam ini? Oke. Coba. Oke. Maka dalam Al-Quran tuh ada kata hafalat akilun, apakah ikut tidak berpikir. Maka dalam Islam dalam Al-Quran itu banyak kata pikir. Aku ngambil analogi kayak begini. Ya, dengar baik-baik semua, biar paham. Guru berkata, kalian kalau tidak pakai narkoboy, kalian tetap sekolah di sini, nggak bakalan dikeluarin. Kalau tidak mengerjakan PR, gimana Bu? Kami tetap sekolah sini, tetap. Misalnya kami masuk absen sampai 2 minggu, gimana Bu? Apakah kami tetap sekolah sini? Tetap. Tapi kalau narkoboy kalian dikeluarin. Berarti kita mengerjakan PR itu bukan nggak pelanggaran. Bukan kita absen itu bukan nggak pelanggaran, tapi masih bisa diampuni. Begitu pula syirik. Syirik itu kayak umpamanya narkoboy, nggak bisa diampuni. Kalau mencuri Iya, artinya, oke. Artinya sekolah tersebut mau Anda bolos, Anda nggak pernah masuk sekolah, tetap saja Anda sekolah di situ, betul? Betul nggak? Selagi apa? Ya selagi tidak narkoboy. Iya, selagi Anda tidak narkoboy, Ya. Anda mau sekolahnya setahun 2 kali, tetap saja Anda masuk di situ, betul? Oke. Iya, makanya saya bilang itulah sekolah peang. Ini. Kalau Anda punya akal, ada nggak orang bolosnya banyak sekali? Cuma 2 kali sekolah setahun. Ada nggak? Ada, kenapa tidak ada? Asumsi Anda terlalu ngiri kali. Kita Lo ada, kenapa? Sekolah abal-abal itu ada gitu, sekolah abal-abal. Gimana? Yang penting ini. Yang penting duit. Nah itu sekolah abal-abal. Kita kalau analogi itu sesuai akal, dengan asumsi, sesuai fakta. Udahlah intinya yang saya katakan kepada Anda pun sudah mengakui bahwasanya jikalau Anda tidak menyekutukan Allah dengan apapun, jikalau Anda yang Anda sembah itu hanyalah Allah, mau Anda korupsi, mau Anda berzina, tetap saja Anda masuk surga. Ya? Sudah? Sebentar. Pantesan banyak pejabat-pejabat muslim, pantesan mereka banyak korupsi. Kenapa? Tetap masuk surga kok. Yang penting saya kan menyembah Allah. Itu dia. Betul, itu memang betul. Makanya korupsi itu dalam Islam, betah. Makanya dalam Islam tuh korupsi itu bukan jangan Anda anggap tidak pelanggaran haram, berdosa. Iya, tetapi tetap masuk surga, betul? Makasih Kak Kopi, makasih. Berarti tetap masuk surga, betul? Ya, aku terangin. Oke, akan tetap masuk surga, tapi kita akan disiksa di neraka atas dosa. Mana ayatnya? Mana ayatnya disiksa dulu? Mana? Tunjukkan ayatnya disiksa dulu mana? Bentar. Sanggupkah kita puluhan tahun disiksa neraka karena korupsi itu? Beda dengan syirik, kekal di neraka. Anda paham nggak? Anda paham? Anda ngoceh terus nggak pakai dalilnya, di bawah saja. Ngoceh aja terus, dalilnya nggak ada. Kita ini kalau mau diskusi pakai dalil, bukan pakai congor. Coba ya yang muslim-muslim ya, kalau misalnya kalian naik ke sini, berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat Quran ini, gitu, baru kita diskusi yang enak. Ini Anda ngomong pakai congor doang. Mana sih kita diskusinya? Cuma congor doang. Yuk silakan. Kita kasih naik ada bentar ya. Alif Abdul Rahman. Ya, silakan Alif Abdul Rahman. Nyalakan kamera dulu. Ya, bentar dulu ya Bang. Heran saya ini kalau dicabut dia pakai headset lagi. Alif Abdurrahman, dari nama Anda, ini nampaknya sudah jelas bahwa Anda ini seorang muslim ya Bang ya? Ya, saya muslim Bang. Oke. Bang, sudah lama nonton Edis TV atau baru-baru ini saja? Baru-baru ini Bang. Sudah berapa kali Bang?
Mungkin 1 minggu inilah. 1 minggu. Oke, selama 1 minggu nonton saya, nonton Edis TV, apakah ada pernyataan saya itu yang kira-kira perlu Anda luruskan? Yang saya mau menanggapi kan Anda ada itu perkataan yang kontroversi tentang Yesus punya Tuhan. Bagi saya itu udah Bang Edis ini udah mendekati dengan kebenaran. Mendekati Memang seperti itu, kebenaran. Apa arti punya Tuhan itu apa? Arti daripada punya Tuhan itu artinya apa? Arti punya Tuhan, ya dia tahu ada Tuhan gitu, yang Tuhan sejati. Makanya Bang, kalau nonton itu nonton yang bener. Jangan Anda nonton tuh ngobrol sama temen. Ibarat kata di kelas, Anda ini kerjanya ngobrol terus. Coba jelasin Bang secara jelas gimana konsep ketuhanan di Baik, Kristen begini, menurut Anda. begini. Anda pernah lihat orang ateis? Ya, orang ateis tidak bertuhan. Ya, nih, orang ateis itu punya Tuhan. Orang ateis mereka punya Tuhan. Siapa Tuhannya mereka? Tuhannya mereka adalah keinginan-keinginan mereka sendiri, hawa nafsu mereka sendiri, diri mereka sendiri, pikiran mereka sendiri. Karena mereka mengikuti kemauan, pikiran, dan hawa nafsu mereka sendiri. Jadi jangan dibilang ateis tidak punya Tuhan, tidak punya, mereka tetap punya Tuhan. Tuhan mereka adalah dirinya sendiri. Nah, itu Sekarang Anda sudah tahu definisi punya Tuhan kan? ateis, kan? Apa? Definisi punya Tuhan. Definisi punya Tuhan tahu? Saya tidak tahu. Coba jelaskan Bang. Baik, saya tampilkan dulu di layar ya. Saya tampilkan di layar. Jadi Al-Quran juga berkata tentang orang-orang yang demikian, orang-orang yang ateis. Sebentar nih, kita bukakan di dalam Quran surat 3, bentar. Bentar Bang ya, ini ayat 2 malahan yang nongol, ayat 23 maksud saya. Arahnya mau kemana itu Bang? Maksudnya? Gimana? Arahnya mau kemana? Punya Tuhan. Tadi kan Anda bilang kepada saya bahwa Yesus punya Tuhan. Terus Anda bilang sudah dekat Anda kepada kebenaran. Baik. Oke, coba Anda baca ini. Ini surat Al-Jathiyah ayat 23 ya, betul? Ya. Oke, Apa silakan Anda baca. Intinya apa di situ Bang? Karena enggak kelihatan. Jangan intinya Bang, baca dulu Bang. Males bener Anda baca ini, cuma dikit kok ini. Coba. Ini kan cuma dikit kok, males banget baca. Coba. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Oke, di sini ada nggak? Di sini nggak ada kata-kata mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya, saya paham Bang. Dia orang yang mengikuti nafsunya gitu. Oke, jadi apa artinya punya Tuhan? Mereka punya Tuhan nggak di sini? Ya, dia mengikuti nafsunya tapi bukan maksudnya dia menuhankan nafsunya begitu. Nah, terus siapa yang dituhankan? Dia kayak begini Bang. Misalnya saya kan punya Tuhan nih, Allah Subhanahu wa taala. Jangan waktunya Anda, ini loh, nanti menjauh kita obrolan kita ini. Ya, ini, Pernahkah kamu analoginya. melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Berarti mereka punya Tuhan nggak? Punya Tuhan. Siapa Tapi Tuhannya dia- mereka? Apa? Tuhannya siapa? Tuhannya Allah. Buset. Jadi Tuhannya ini adalah Allah. Nah, itu orang menceritakan tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya gitu. Iya, Tuhannya siapa kalau begitu? Siapa Tuhannya mereka ini? Ya, dia menuhankan hawa nafsunya. Nah, berarti hawa nafsunya, Itu yang- berarti siapa Tuhannya? Nah, hawa nafsunya. Iya. Terus apa intinya di situ? Tuhan mereka Pelajarannya adalah kan- hawa nafsunya mereka sendiri. Nah, sekarang berdasarkan ayat itu, apa definisi punya Tuhan? Definisi punya Tuhan apa? Karena tadi mau menjelaskan Astagfirullahaladzim. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Anda seolah-olah kayak mengarahkan saya harus menuhankan hawa nafsu atau kayak gimana sebenarnya? Bukan, Anda kan bilang kepada saya, Edis, saya mau bahas statementmu tentang Yesus punya Tuhan. Terus Anda bilang berarti Anda ini sedikit lagi menjadi Muslim. Kan itu Anda bilang, betul nggak? Anda bilang sedikit lagi jadi muslim, cuman Anda mendekati kebenaran.
Iya, maksud Anda mendekati kebenaran kan Muslim, betul nggak? Ya benar. Sekarang begini, Nggak ada salahnya apa kan bang? maksudnya? Tenang, tenang. Apa maksudnya punya Tuhan tuh, definisi punya Tuhan tuh apa? Karena Bagi saya, banyak Bang, orang tidak ngerti ya, definisi punya Tuhan, terutama orang Muslim. Yang penting punya Tuhan, mau maling, mau zina, yang penting punya Tuhan. Itulah orang Islam. Karena definisi punya pengertian Tuhan itu ya, pengertian kita menuhankan taat kalian tidak pada tahu. Sang Pencipta. Taat patuh pada yang dituhankan. Oke, Itu Allah. taat patuh pada yang Cuman terkadang ada dituhankan. orang yang dia tahu itu, dia tahu waktu sholat, tapi dia masih terlena gitu, mungkin main game dulu lah, nanti dulu lah, kayak menunda-nunda. Itu kan sama Oke, kayak berarti definisi punya Tuhan adalah punya sesuatu yang kepadanya kita taat, patuh, takluk. Betul? ya benar. Nah, kalau kita baca Bible, di dalam Bible kepada siapa Tuhan Yesus taat, patuh, tunduk, mengikuti? Kepada siapa? Apakah dia mengikuti iblis atau dia mengikuti Bapa di sorga? Bapa di sorga. Ya iya. Nah, kenapa kalian orang Muslim tidak meneladani Yesus? Taat, patuh, tunduk kepada Bapa di sorga. Kalian malah taat, patuh, tunduk kepada Tuhan karangan Muhammad. Enggak bang, kalau menurut saya bang, Anda salah kayak gitu perspektifnya. Opsinya Kami- gimana? Oke, sekarang begini. Yesus. Saya Bisa. menurut gini, Yang saya bisa juga memberitakan hakiki. kepada kalian supaya kalian itu mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu taat, patuh, tunduk kepada Bapa di sorga. Ya, masalahnya bang, kenapa Anda kok nggak nyembah Tuhan Bapak di sorganya? Nah, Yang Tuhan sejatinya? ini orang Muslim. Apa nyembah itu? Itu lucunya bang. Apa Bagi nyembah saya itu? Muslim memandang itu lucunya. Seharusnya Anda Iya, menyembah saya Tuhan yang ngerti, sejati, saya Bapak ngerti. di sorga. Inilah, Yang nggak kelihatan. inilah yang saya beritakan setiap hari kepada orang-orang Islam. Karena setiap saya ketemu orang Islam gini, Edis, ya, Yesus saja beribadah kepada Bapa di sorga. Kenapa kalian tidak beribadah kepada Bapa di sorga saja? Jangan beribadah kepada Yesus. Sekarang saya tanya dulu kepada Anda, apa sih arti ibadah? Apa ibadah itu? Ibadah itu apa? Nggak Kamu tuh pakai tahu kayak juga. Nih, saya jelasin. Saya jelasin. Ya, bang, ibadah itu ya kita melakukan hal yang istilahnya dipandang Tuhan itu Gini-gini kan? Gini-gini ibadah kan? Gini-gini kan? nggak cuma sholat bang. Dengerin, Kerja. dengerin saya, Ibadah, dengerin, Bang. dengerin saya. Ibadah itu bahasa Arab yang diambil dari bahasa Ibrani, dari kata avodah. Kata dasar daripada ibadah itu adalah abdu. Tahu abdu? Abdu atau apa itu? abdi. Artinya adalah hamba. Artinya penghambaan diri, atau bahasa Indonesianya itu berbakti. Nah, cara kita berbakti kepada Bapa di sorga itu caranya adalah kita berbakti kepada Yesus. Caranya, cara kita menghamba kepada Bapa di sorga, cara kita mengikuti taat kepada Bapa di sorga, ya dengan cara taat kepada firman-Nya, ya dengan cara taat patuh tunduk kepada firman-Nya. Patuh taat tunduk berbakti kepada firman-Nya, kepada Yesus, Bapa di sorga. itu bukan musyrik. Justru itu cara berbakti kepada Bapa di sorga. Jadi itu sama seperti ini loh, sama seperti ini. Misalnya gini, orang Muslim disuruh berbakti atau beribadah hanya kepada Allah, betul nggak? Betul. Oke, tadi sudah saya tunjukkan arti berbakti ya. Berbakti itu adalah mengikuti, taat, patuh, takluk, tunduk kepada Allah, betul? Ya, betul. Oke, bisa nggak Anda taat, patuh, tunduk kepada Allah tanpa taat, patuh kepada Muhammad? Nah, kita justru dari Nabi Muhammad kita kenal Tuhan. Allah. Pertanyaan saya begini, bagaimana cara Anda ingin taat, patuh kepada Allah tanpa patuh kepada Muhammad? Ingin taat patuh pada Allah tapi tanpa Muhammad. Memang Maksudnya susah. caranya kayak gimana bang? Aku bingung. Yang ingin saya tanyakan tuh dalam Anda kan juga menuhankan Yesus nih. Apakah setara dia Yesus dengan Tuhan yang Menuhankan sejati, itu Bapak surga? apa sih menuhankan? Saya itu sampai capek loh bicara menuhankan nama kalian ini. Tapi kalian, apakah menuhankan kalian ini Yesus terlalu apa? bohong setengah mati sih? Apa sih menuhankan itu? Itu tunduk patuh taat. Oke, salah nggak patuh tunduk kepada Yesus? Salah nggak di situ? Makanya saya bilang teman-teman ya, banyak orang itu tidak mengerti sebuah definisi, sehingga mereka, makanya saya bilang, tapi jangan salah teman-teman ya, orang-orang Kristen itu sudah banyak yang kena racun pikiran orang-orang Islam. Terima kasih Bang Benny. Sama seperti orang-orang Muslim. Ya karena hidup di tengah-tengah orang-orang Muslim.
Menuhankan artinya menganggap sesuatu itu adalah zat partikel tertentu. Karena di dalam pikiran orang Islam, yang dimaksud menuhankan adalah menganggap sesuatu itu adalah zat makhluk tertentu. Nah, itu menuhankan. Kalau kamu menganggap dia adalah Tuhan, jenis zat tertentu, masuk surga. Masuk ya? Nah, mau maling kek, mau berzina kek, mau main judi koprok kek, terserah. Yang penting Anda menganggap Yesus itu adalah zat tertentu. Wah, itu pikiran orang-orang Islam. Berapa banyak yang Kristen begitu? Banyak yang begitu. Oke, kita kasih naik ada Kevin. Silakan Kevin. Ya, Kevin silakan. Halo Kevin. Halo Kevin. Oke, baik. Nampaknya dia sinyal tidak ada, teman-teman. Kita turunkan, kita lanjutkan kembali. Coba kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu penontonnya. But I'm gonna let you know that Yahweh or no way, Jesus Christ is King and Lord of Lords. Amen. You know, huh? Amen. I'm gonna let you know Muhammad was a demon. Do you hear me? Muhammad was a demon. Deceived by the devil. He masquerades by like the an devil. angel of Why? light, brother. Because if you don't, you and your friends, if you don't see what's going on, I see what's going on. God has given me this revelation. This ain't no man-made thought. I see that there's sleeper cells in America. There's supposed to be one nation under God. And guess what? The American eagle is getting wrapped up by the serpent, which is the devil, which is Muslims in different nations that are actually happening within the United States, and they're going to happen from outside the United States. Do you understand? It's all happening Yeah. once, and I see it. And nobody wanted to listen to me 4 or 5 months, 2 years ago. Nobody wanted to listen. Do you hear me? But now I have to tell everybody that's on here, God is not playing with none of us. Do you hear me? Get right with Christ. I'm talking about read the Bible, not the Quran. The Quran is false doctrine, brother and sisters. And if you don't pay attention, you're going to burn in hell for a false doctrine. Do you understand? Because God has given us one word. You don't add or subtract from the word of God. Do you hear me? Yahweh or no way. I'm talking about our Heavenly Father God and Jesus Christ, our Lord and Savior, and the Holy Spirit. They are what? They are three, but they're one. You hear me? It's three in the Trinity, but they're one. And I'm going to let you know this. I love you so much that I'd rather see you take a knee right now and bow and ask Jesus. Not, you're gonna burn with Muhammad because he's gonna bow and his tongue's gonna confess that my Lord and Savior Jesus. Because I'm gonna keep it a band with you. You know, I pulled up, and then the scent, the incense that they burn. That's just really just to confuse your brain. So be careful. That's why you're supposed to be wearing masks. It was not COVID, brother and sisters. They let that stuff out. Do you hear me? And they were part of America. No, I'm not trying to. Brother, your mom and dad has deceived you. You have been bewitched, my brother. You're gonna burn in hell for what somebody told you, and you're grown. Bro, I'm not a Muslim. What do you? So who's your Savior? Jesus Christ. Are you sure? Sure. Because I'm going to let you know, even the demons, do you hear me? Even the demons know that Jesus Christ is Lord and Savior. Do you understand? So what you need to do is you need to build a relationship with him. I'm talking about sitting in his presence. I'm talking about sitting in his presence, getting his word. We need to have more reverence for the Lord, Jesus Christ. You understand that? That's what I've been talking about. Listen, I love you guys so much. I'd rather you literally bow now or you're going to forcefully bow. Do you hear me? Do you know our Lord and Savior Jesus Christ is actually coming back with a robe? Do you hear me? This white robe gonna be with blood. He got a tattoo on his thigh that says King of Kings, Lord of Lords. And who shows up in a white robe? Listen, who shows up in a white robe? You've never seen nobody show up in a white robe that was gonna lose a fight. Do you understand that the Euphrates rivers are gonna be open? And there's four demonic angels down there that can take out a third of mankind. Do you hear me? Alone. People are going to get slaughtered. Right now in America, what is happening, brothers and sisters? I just want to know, were you Muslim before? No, never. Listen, I know people that was Muslim. This is so serious. God was giving me visions in the sky. They put me in a mental institution afterwards. My family had turned me in because they love money. Yeah, that's why I'm trying to say to Muslim in here. So stop following a dead person, right? So because they're following a dead person, that's why we have to follow Jesus, our Savior. What did Jesus say? What did Jesus say? He said, "Let the dead bury the dead." And pick up your cross and follow me. Who denies themselves? Who denies themselves? Pick up their cross. Listen, brothers and sisters. If you're not paying attention, all I do is I get on here every once in a while and I see like, I see this. I love you guys so much, but the only way we're going to stay strong is Philippians chapter 4, verse 13. All things through Christ that strengthen us. Right now, it's going to be a famine where the Bible, the Holy Bible in America is going to be taken from us. People are going to be slaughtered. Nobody wanted to listen to me. They thought I was crazy. Now you see these Muslims shooting people. They're just randomly shooting people. Do you understand? And they're taking the American currency. If you have never paid attention to the back of a coin, do you hear me? The quarter?
it had the eagle on the back. Now it doesn't have the eagle on the back. It has every other different nation on the back. Do you understand? It's one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Do you understand? We are actually speaking the word of God when we actually do the united. Bro, when we say the pledge of allegiance, you know we. They're talking about Bible and they get persecuted because they're talking about our faith. No? Brother, I love you guys so much. I'm going to say it again. I love you guys so much. I don't want evil. I don't want nothing. God will deal with the evil. Do not repay evil for evil, brothers and sisters. Do you understand? It's only love. You love your enemies is what he said to us. And this is true. If you can believe that that man on a dollar bill is real, how could you not believe that Jesus Christ, our Lord and Savior, is real? Come on. You can't serve money and God at the same time. Nobody can serve two masters at the same time. Get it right or you get left. Do you hear me? Yeah. Get it right, which is the narrow path, which only few find, or you're going to be down here with the whole world trying to be a people pleaser, trying to love everybody else. I'm being honest with you. If you pay attention to how the American currency is literally falling down, you don't think that certain people in the higher places in America had something to do with it because they have the love of money and not the love of God? You guys are following after an image that has already got us enslaved in sin. But secular music, you guys are allowing your kids to listen to. You guys are insane. Listen, it became... By the way, bro, do you know how many people watching here? I don't care. Listen, I love everybody. I love everybody here. People watching here. Listen, it's a blessing, but listen, all glory be to God, Jesus Christ, my Lord and Savior, Yahweh. I don't get none. He gets all the praise. Do you understand? But I'm letting you know that he loves us so much. I don't care about no people pleasing. I don't care if I look crazy. I'm telling you, my Father in heaven, Jesus Christ, my Lord and Savior, spoke to me. He spoke to me again. And that's a blessing. That's a blessing. All right, so by the way, where are you at? Huh? I'm in Michigan. I'm in Michigan. Listen, this ain't and my own family members treating me like crazy. They literally played me like I was crazy, but they ain't been around me in 10 years. They think I'm just gang banging, still popping pills. God is giving me victory on that. All glory be to God. He cleaned me. He's giving me victory over lean, pills, weed, liquor, whatever you want to talk about, sexual perversion. And I'm still repenting. I'm still getting cleaned up. I'm not perfect. Thank you, bro. So keep preaching the word of God. I don't have no choice, brother. I have no choice, brother. You think this is... No, he called me to do this. I love y'all so much. I'm letting y'all know what he wants us to do. I need y'all to get right. I just got to listen. This is how profound God works. You hear me? Because his thoughts are not our thoughts and his ways are not his ways. I have been up all night. I'm sleeping. I end up dozing off right here. I'm trying to come here and get across. I need the chain, you know? And I told you. I heard some news on Michigan. I heard Dearborn. Is that the name? Brother, you can watch all that. But listen, they're raging war. We're not supposed to wage war. We're supposed to, listen, God said, vengeance is mine, says the Lord. Do you hear me? You don't go in and pay evil for evil. Do you understand? The wages to sin is death. Do you hear me? You do not kill. You should not kill, should not steal, should not murder, should not commit adultery. All of these fall under the same commandments. It's never changed. You're supposed to love God with all your heart, all your soul and all your mind, and love your neighbor as you love yourself. If you live nearby your neighbor and you harm them for no reason, why would you do something like that? Yeah. Do you hear me? I love you so much that I think you should turn from your wicked ways before, when it comes down to it, every knee will bow forcefully. Every tongue will confess. I don't care if you were doing witchcraft, if you was doing sage, I don't care any of that. I'm letting you know, brothers and sisters, y'all need to cut that out. If you're gonna get in the word right now. Get in the word right now. Get in the word right now. I don't care what y'all talking about. Get in the word right now. This is not a game. He's separating sheep from goat. It's that simple. It's that simple. What side you want to be on? You better start giving instead of worrying about how much money you got to save up. Listen, be blessed. Understand. But the money that he is giving you, steward well, but understand that you did not make that money yourself. God is giving you every ability, hand, feet, all of that. He's giving you all of that. I don't want no, listen, donate it to the charity. Donate it to the chemo. You understand? Give it to them. Give all of this stuff to the chemo. Give it to the, I'm being honest with you. So, you gotta take care of the poor. Do you have something to say to every Muslims in here? Brother, I was late. I was trying to finish what I was saying, but listen, I was sitting out of my car. I've been sitting out there for like 2.5 hours. I was over across the street at Myers, and then I came over here to the Lansing Mall to just get me a chain, across, because every time I had a chain, it's gotten broken because I was being disobedient in the people that I was around. But I ended up seeing this man out there, and I know how it is to be cold, and God has blessed me with all glory be to God, Jesus Christ, our Lord and Savior, Yahweh or no way, right? So I picked this brother up. I said, yo, brother, I was like, you get in the car, it's cold. But I don't want to brag on what I did. I give all glory to God. I don't boast in myself. I boast in what the Lord has done. Do you hear me? So listen, I get in the car, he get in the car and we get to talking. He tell me he a Muslim. I tell him I love you, Jesus love you. He can tell me he a Muslim. I'm like, listen, brother, I'm gonna let you know Muhammad is a fake prophet. He was a demon, and it's either you can listen to whatever you want to listen to. You can be falsely led, but I'm gonna let you know it already spoke about it in Matthew. We can get deeper in the word. I'll go get my sword out the car. They're serious. I'm not speaking about what I know. I'm speaking about what the Lord has given me. A man that was in special ed, but he had given me the ability, I had to read the Bible. Do you understand?
Like, I was in special ed. Do you hear me? I had family members that did me wrong. I never paid them. I slept out on the cold for years, since the age of 16. Do you hear me? Then jail, prison. You know what I'm saying? So I'm letting you guys know this. I've been around Muslims. I've never been afraid of anything. Listen, I'm not going to fear no man. Do you want to know why? Because if you deny Jesus in front of a man, he gonna deny you in front of the Father. So all of this suffering that you guys are going through, just imagine you get up there and you don't get to see the Father and everything that he created for us. Because listen, hell was not for us. Hell was not created for us. I'm gonna let you know that. Hell was not created for human. We are the image of God. Do you hear me? God has created this, and he said in Genesis, let's make man in our image. Did you know that Jesus Christ, our Lord and Savior, was there when he made men? Did you know that? I don't think y'all know that. So go to Proverbs chapter 8, go to verse 22 and read all the way down. It will let you know. It will let you know everything you need, because the whole Bible is about the Messiah. It's not about us. But you know for a fact that the Holy Spirit is dwelling within you. God has saved you, and you need to stop being shy. You need to stop being scared, and you need to do what he said. Pick up your cross, deny yourself, and you need to go start making disciples. You need to start spreading that seed. Sow the seed. You don't water it. God does. Do you understand that? God will make it grow. If that heart is not callous, you understand? Jimmy, thank you so Brothers much. and sisters, I love you so much because we are all one body in Christ. There's no other God but our Heavenly Father, God, and Jesus Christ, our Lord and Savior. And I'm going to let you know this. This is how serious and profound this is. This is how serious and profound this Thank you, is. Jimmy. Thank you, Jimmy. Brothers and sisters, this is how serious and profound this is. Nice. It was nice Do you talking understand to that Jesus Thank Christ, you. our Lord and Savior, died on that cross? He died on that cross. Listen, brothers and sisters, he died on that cross and he told the Heavenly Father, God, please forgive me. Dia ngomong terus gak berhenti-berhenti teman-teman. Tapi itulah dia begitu semangat tempat ini. Ya silakan lagi ya yang muslim-muslim, silakan kalau kalian naik, mari kita ngobrol ya. Silakan ajukan permintaan naik. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Shane Worang. Oh salah ini, salah. Kita kasih naik ada sahabat Bang Zuma official. Oh sahabat Bang Zuma, apakah Zuma berani? Ini mah kayaknya akun bodong, ini akun palsu ini kayaknya. Ya sahabat Bang Zuma. Bro, kamera jangan ditutup-tutup bro. Sahabat Bang Zuma, makasih Simoni, makasih. Sahabat Bang Zuma. Oke, nampaknya si Zuma udah pakai topi Natal ini kayaknya akun bodong. Akun bodong nih teman-teman. Ayo silakan. Kalau saya jujur ya, karena begini teman-teman, banyak sekali orang itu bikin akun palsu. Ada akun saya dipalsuin, akunnya Zuma dipalsuin, akunnya Yusuf PI dipalsuin. Biasanya itu yang begitu tuh lumrah terjadi teman-teman ya, karena terkenal begitu akunnya dia nggak besar-besar ya, tapi kita harus jujur kalau gitu. Oke, kita kasih naik Titisan Krishna. Titisan Krishna ya, selamat malam Titisan Krishna, nyalakan kamera Anda. Terima kasih. Oke, Bang Titisan Krishna, saya mau tanya dulu nih, Anda ini Muslim atau Kristen? Murtadin bang. Murtadin maksudnya? Ya keluar Islam lah. Sudah meninggalkan agama Islam? Sudah. Dari kapan itu? Positif bulan 9 kemarin bang. Bulan 9. Bulan 9. Sebentar. Apa ini jangan-jangan yang dari Malaysia itu bukan? Oh iya betul. Udah dibaptis akhirnya bang, yang dari Malaysia ya? Nah positifnya besok tanggal 25. Itu hari Minggu kemarin saya pergi perayaan Natal plus apa itu namanya ulang tahun gereja yang ke-22 itu. Sudah jumpa sama gembalanya, diputuskan tanggal 25 Desember besok bang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan ya. Dari kalau nggak salah kita dulu pernah ngomong di bulan berapa itu bang ya? Bulan September. Oke September. Saya lupa ingat. September 9, 10, 11, 12. Berarti udah hampir 3 bulan ya. Kita pernah ngobrol 3 bulan yang lalu ya bang ya. Betul sangat. Nah saat itu jumpa bang Edis itu sudah masuk gereja. Cuma ya itu tadi bang,
beratnya untuk menjadi pengikut Yesus yang sejatinya, yang sebenarnya itu memang banyak sekali tantangannya itu. Sudah masuk gereja itu kok harapan saya kan gini, sudah masuk gereja saya minta dibaptis gitu. Kalau memang ada apa Bang, ada sesuatu yang perlu dipelajari, tolong dan secepatnya saya dikasih form gitu, ini bisa saya pelajari baca-baca apa macam itu. Kalau ada persyaratan finansialnya yang mungkin bisa saya siapkan berapa ringgit gitu aja, jangan ribet. Nggak ada. Kalau masuk Kristen nggak ada biayanya. Nah itu karena ya lama sekali Bang, lama sekali sudah hampir berjalan 2 bulan, kok nggak ada keputusan, suruh nunggu gitu aja. Akhirnya pindah gereja yang satunya tadi itu. Berarti tadinya ke gereja yang awal mau dibaptis, tapi malah ditunda-tunda sama ininya. Betul. Penyebabnya apa itu ditunda-tunda? Nah itu kurang tahu Bang. Menurut Anda sendiri? Nah, menurut saya sendiri suruh belajar, tapi suruh belajar yang bagaimana dan dijelasin kan Bang. Nah itu maksud saya jangan dibikin ribet lah, saya ini sudah putuskan ikut Tuhan Yesus itu sudah mutlak gitu loh. Iya, Anda kan banyak belajar dari nonton diskusi-diskusi seperti ini kan? Iya, makanya justru jangan-jangan malah pastornya itu yang Anda suruh belajar. Kok bisa dia menunda-nunda lama sekali begitu? Jangan bawa pastor lah, nanti kita imbasnya jelek Bang. Jangan. Ya mungkin ada sesuatu gitu aja. Akhirnya Roh Kudus ini membimbing untuk cari gereja yang lain. Puji Tuhan sudah menemukan gereja, ketemu sama domba-dombanya, ketemu sama gembala sekalian, akhirnya diputuskan tanggal 25 Natal besok itu. Pas Natalan ya. Puji Tuhan lah Bang. Iya. Bang, ini sekedar kilas balik nih Bang, kilas balik. Karena banyak orang-orang muslim ini, kalau ada muslim masuk Kristen, mereka itu langsung ngaku. Coba Bang, kita mau kilas balik nih Bang. Waktu jadi muslim, pastilah Anda pernah hafal ayat-ayat Al-Quran atau doa sholat atau doa makan atau doa masuk kamar mandi gitu Bang. Anda masih ingat? Ya sedikit kan Bang ya. Silakan. Suruh baca surat-surat gitu maksudnya Bang. Apa aja Bang yang menandakan bahwa Anda pernah jadi orang Islam? Ya sedikit Bang ya, agak lupa lah, sekarang sudah fokus sama melajari Alkitab, jadi sedikit lupa lah, tapi silakan. Nah ini karena di tes ya saya ngaku supaya saya tidak dikatakan munafik atau pengen viral itu enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wan najmu wastajriyan. Sah. Sudah sah. Sudah. Jadi kita aja biasanya itu sudah menandakan bahwa Anda memang benar-benar mantan muslim. Jadi puji Tuhan Bang, Anda sudah menerima Tuhan Yesus, tinggal dibaptis tanggal 25 Desember. Ya mudah-mudahan gereja yang sekarang ini langsung segera membaptis Anda dan Anda menjadi umat Tuhan Yesus, menjadi manusia baru sehingga Anda hidup sesuai dengan teladan daripada Kristus. Seperti itu Bang ya. Amin. Dan pesan saya kepada kawan-kawan keyakinan saya yang lama, pesan saya sedikit aja, barangkali nanti berkat dorongan Roh Kudus, panjenengan semua tolong setiap baca sesuatu itu pelajari artinya dan cari sejarahnya. Disitulah kamu akan tercerahkan tentang kebenaran Tuhan yang sejati. Amin, mantap. Itu aja pesan saya Pak. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain Bang ya. Terima kasih. Salam. Salam. Tuhan Yesus memberkati ya Bang Titisan Krishna. Dia pasti pakai nama-nama yang masih palsu teman-teman. Gak apa-apa lah ya, biasanya kalau meninggalkan agama Islam itu jangan terlalu mengekspos identitas Anda. Nanti Anda didatangi kayak Syarif. Ya si Syarif itu, dia meninggalkan agama Islam, pergi ke gereja, didatengin rumahnya. Iya, gak tahu di mana sekarang dia, Syarif Ubaidillah itu. Malang sekali nasibnya ya Syarif itu. Dia sudah meninggalkan agama Islam, masuk gereja, didatangin sekampungnya, bayangin teman-teman, sampai pening dia, luar biasa. Nur Fajri, silakan Nur Fajri. Oke, Nur Fajri nampaknya dia sudah keluar dari sini. Ada Resa RS. Iya, selamat malam Resa. Oh, Nur Fajri juga masih di dalam ternyata. Halo Resa. Resa?
Iya. Halo Reza, apakah ada di sana? Ya. Oke, Halo. silakan Reza, nyalakan Enis. kamera dulu. Reza, silakan nyalakan kamera dulu. Oh, terpental. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Ada Jin Bandel. Jin Bandel. Oh, si Rizky. Si Rizky, silakan nyalakan kamera Anda. Ya bang, bener bang. Oke. Oke. Si Rizky saya tanya dulu nih bang. Abang ini Muslim atau Kristen? Saya Muslim bang. Muslim. Gimana bang? Apakah Anda sudah mau meninggalkan Muhammad? Gimana? Kenapa meninggalkan Muhammad? Masa Anda mau ngikutin Muhammad? Setiap hari sudah kita beritakan di sini Muhammad tuh begitu dan begitu. Anda tidak. Tidak bang. Tidak. Oke. Sudah berapa lama abang nonton di TV? Saya baru ini ngikutin di TV bang. Udah berapa kali nonton? Baru kali ini. Pantesan masih Islam. Oke. Bang. Ya. Salah satu hal yang kami beritakan di sini yaitu tentang sosok Muhammad, di mana Muhammad itu adalah orang yang tidak pantas untuk Anda ikuti sebenarnya, karena dia itu adalah orang yang berdosa. Bahkan Muhammad itu didapati sebagai orang yang sesat, bang. Emang sesat kenapa coy? Gimana? Emang sesat kenapa? Kata Al-Quran, dia itu didapati sebagai orang yang sesat. Saya kasih contoh. Selama Anda jadi orang Islam, Anda tahu Muhammad jadi Nabi itu umur berapa tahun? Sekolah lah. Gimana? Sejak sekolah. Gimana? Katanya. Enggak, menurut agama Islam, Muhammad jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. 40 tahun. Sebelum berumur 40 tahun, waktu umur 39, umur 0 sampai 39 tahun, dia pernah sholat nggak? Enggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Terus dia nyembah siapa? Masih jahiliyah itu, zaman jahiliyah. Iya, orang jahiliyah itu nyembah apa? Yang gak nyembah siapa-siapa lah. Masih bodoh. Iya, mereka di Ka'bah itu kan mereka bertawaf di situ, betul nggak? Bapak itu belum buat ibadah. Masih jahiliyah. Bang, sebelum Muhammad jadi Nabi, Ka'bah itu sudah Emang iya. Bang, jangan setengah-setengah mukanya, Bang. Jangan begini, Bang. Kalau begini nih gimana? Apa yang mau kita lihat nih gini? Udah Bang, jadi orang Islam gimana? Aduh. Janganlah kalian itu menutup-nutupi sebuah kebenaran. Ya. Zaman jahiliyah, justru di zaman jahiliyah itu mereka menyembah berhala di Ka'bah. Makanya waktu Muhammad pertama kali jadi nabi, dia nggak mau kiblatnya itu ke Ka'bah. Karena Muhammad tahu itu pusat penyembahan berhala. Gimana? Kalau kalian tidak percaya, coba lihat sendiri sejarah agama Islam. Memang betul. Oke, Mida, silakan nyalakan kamera. Halo Mida. Yo, Nah, silakan nyalakan kamera tuh, langsung dapat hadiah nyasar tuh kan kamu kan. Silakan Mida. Kameramu mana? sabar. Mida, ya. Mida. Dulu. Kabar, Des? Wah, wai, kidahnya kabar ke kau. Wah, wai. Oke, Mida. Tadi nyambung omongan yang orang yang kabur tadi ya. Katanya di masa jahiliyah, di masa Muhammad belum jadi nabi umur 39. Katanya orang-orang pagan Quraisy itu mereka nggak nyembah apa-apa di situ. Fakta sebenarnya mereka di situ menyembah berhala nggak? Kalau orang-orang Quraisy itu terbagi-bagi di senganut agamanya. Ada yang nyembah berhala, ada yang menjadi Nasrani, ada yang Abraham.
Oke, di Ka'bah itu mereka mempraktekkan ajaran siapa? Ya macam-macam. Ada yang benar yang orang jahiliyah mempraktekkan ajaran jahiliyah. Mereka telanjang, ada yang keliling. Tapi orang Mereka yang tawaf Hanif, di situ sambil telanjang. iya, tapi kalau yang Hanif itu ada yang tawaf biasa juga, Dis. Ka'bah lah ya. Dengar dulu. Di dalam bait suci. Sendiri dia. Bait suci Israel itu ya. Bait suci Yerusalem itu pernah dimasukin berhala, Dis. Jangan Bahkan kamu pernah kalau ngobrol kok kemana-mana sih, kamu ini lompat. Gini lah, dengerin, Mida. Saya itu kalau ngobrol sama kamu, makanya males itu. Kamu itu orangnya tukang lompat. enggak lah, nggak lompat lah. Di sini kan kantor. Oke, sekarang begini. Di Ka'bah itu pada Muhammad umur 39 sebelum dia jadi nabi, ada orang tawaf di situ. Betul nggak? Mereka tawaf sambil telanjang di situ, betul? Ya ada yang telanjang, bahkan orang Nasrani pun ada yang menggambar Bapak Bunda Maryam dan Nabi Isa waktu bayi, ada itu. Oke, Macam-macam, baiklah. Dis. Berarti Ka'bah itu tempat apa di situ? Ya, Ka'bah itu tadinya murni bait Allah, bait Tuhan. Enggak, kita nggak ngomong tadinya. Di zaman Muhammad loh. Di zaman Muhammad, Ka'bah itu tempat apa tadinya? Iya, tadinya itu memang rumah Tuhan, itu rumah suci Allah, sama dengan yang ada di. Kalau memang itu sama rumah dengan suci Allah, kenapa Muhammad tidak mau kiblatnya ke situ? Kenapa dia ogah? Gini, kenapa dia ogah? Dia tidak sudi kiblatnya di situ. Karena, dengar dulu, jangan potong-potong. Karena memang para nabi terdahulu kiblatnya memang ke arah sana. Mau tau nggak kok the Dome of Rock itu loh, yang ada batu pendasi itu kan kiblat orang Yahudi sampai sekarang. Oke, Nah. kenapa kiblatnya diganti ke situ? Ya karena memang kiblat di Mekah itu, di Ka'bah itu, ya memang benar kiblat juga zaman dulu dari zaman Nabi Nah, Ibrahim. udah mulai itu pening nih, dibangun. ya, udah mulai pening kan? Adalah tempat kiblatnya Tuhan yang sejati, betul? Betul, sama dengan Tuhan yang Oke, besar. Tuhan Abraham. kenapa Muhammad tidak membuat kiblatnya ke situ dari awal? Ya enggak, karena memang para nabi dulu kan memang ke arahnya ke sana. Para nabi. Katanya Apa, Yerusalem. Ka'bah, sekarang bukan ke Ka'bah. Sekarang saya tanya aja gini. Nah, kau jangan menurutkan aku ya. Kau ini- Sebentar, saya tanya dulu. Menurut Anda, Ka'bah itu kiblatnya para nabi terdahulu nggak? Betul, Nabi Abraham yang membangun. Oke, para nabi terdahulu kiblatnya ke Ka'bah. Saya bisa buktikan. Kenapa Saya bisa tidak buktikan. sedari awal Muhammad kiblatnya tidak ke Ka'bah? Ya karena memang itu, karena memang namanya syariat, Bis. Nggak bisa dong kita ngatur-ngatur. Tidur sana. Ini Nah, ini takut susah, tahu, ini takut susah ngomong sama dia, ini ngomongnya ngarang. Ngomongnya itu selalu ngarang. Nabi siapa yang kiblatnya itu ke Ka'bah? Nabi siapa? Ada-ada saja. Makasih Kak Popi, terima kasih Kak Popi. Waduh, gemetar suaranya. Makasih ya Kak Popi. Mungkin Kak Popi mau naik menyampaikan sesuatu, silakan Kak Popi. Oke. Nampaknya Kak Popi dia nggak mau naik, dia hanya kasih support saja. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang memberikan support, saya mengucapkan terima kasih ya, yang sebanyak-banyaknya. Makasih Kak Popi dan teman-teman yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya, saya juga mengucapkan terima kasih teman-teman. Support dari kalian semua itu saya kumpulkan semuanya untuk. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya
Pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda, karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur, atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita.
Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.